Anda, mungkin pertanyaannya bagus nih Kak Nanda. KIS apa bisa nonaktif sendiri kalau nggak pernah dipakai? Enggak Kak. Untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, jadi pemerintah itu punya data terpadu kesejahteraan sosial Kak. Mana aja masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Nah, itulah yang mereka ajukan untuk dibantu jaminan kesehatannya. Nah, kalau dilihat lagi nih setiap saya kurang paham ya setiap berapa bulan dilihat lagi nih mana masyarakat yang taraf hidupnya sudah naik atau taraf hidupnya masuk ke dalam data masyarakat miskin lagi. Nah, itu akan dibantu Kak. Jadi kalau misalkan Kakak mau tanya apakah itu kesian dari bantuan pemerintah itu bila tidak digunakan bisa nonaktif, enggak Kak. Jadi untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu mereka memiliki data terpadu kesejahteraan sosial yang tiap berapa bulan itu diverifikasi apakah masyarakat ini masih mampu atau tidak gitu. Tapi kalau misalkan Kak Nanda merasa nih tidak mampu dan sebagainya, terima kasih Kak Hendy Sun. Silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial untuk mengajukan sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Nah, saya nggak janji ya Kak bisa atau tidak karena tergantung verifikasi dari mereka. Kak Agus Setiawan, Kak kalau JKN saya tidak aktif karena udah nggak di pabrik terus pindah ke mandiri gimana? Nah, gampang Kak. Ini ya Kak. Nah, kami ada kanal layanan administrasi online namanya Pandawa, layanan administrasi menggunakan WhatsApp. Silakan di capture nomornya 0811 8165 165, di capture cekrek. Nah, di sini akan ada fitur administrasi, informasi dan pengaduan. Administrasinya banyak sekali Kak. Salah satunya itu bisa untuk pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, perubahan dan perbaikan data. Nah, untuk informasinya bisa cek status kepesertaan, screening riwayat kesehatan, pengaduan bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Jadi banyak fitur kemudahan di sini ya Kak Agus. Silakan Kak Agus. Kak, aku daftar JKN suami yang bayar, tapi dari awal belum cicil, bisa pindah ke yang gratis nggak ya? Pertanyaannya sama. Kakak silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial ya Kak, untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, tergantung dari dinas tersebut. Kak, kenapa saya daftar antrian selalu gagal terhubung ke server rumah sakit terus? Permasalahannya apa ya Kak? Kalau daftar online tinggal cukup di aplikasi mobile JKN udah bisa daftar antrian online Kak. Nggak terhubung sama server rumah sakit kok Kak. Mungkin ngambil antrian di rumah sakitnya ya Kak. Karena kalau di mobile JKN dia nggak ngelink ke antrian rumah sakit Kak. Kak Septi, Kak aku butuh kontak BPJS Pusat mau konsultasi pelayanan. Bisa telepon ke call center ya Kak. Kami ada call center BPJS Kesehatan di 165 Kak Septi. Tapi kalau yang tadi Kakak mau tanya terkait konsultasi pelayanan, di tiap-tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada namanya BPJS 1 Kak. BPJS siap membantu. Nah, di situ ada kontak petugasnya. Silakan Kakak menyampaikan konsultasi ya, kurang lebih permintaan informasi ke petugas tersebut biar nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh petugasnya. Namanya BPJS 1. Jadi tanpa di 5 titik kalau nggak salah, biasanya di IGD, ruang masuk, pintu akses lift, terus apotik pengambilan obat, terus di kanal antrian tuh ada Kak nomor kontak petugas BPJS 1-nya. Kak, kalau aku JKN tidak aktif penangguhan pembayaran itu gimana ya Kak? Status pembayarannya lunas? Enggak Kak. Kalau penangguhan itu belum ada transaksi pembayaran. Atau ada 2 Kak kemungkinan. Kak Siza Elshanu. Kak Akui ya. Ada 2 kemungkinan Kak. Yang pertama, Kakak belum
melakukan pembayaran. Yang kedua, belum masa bayarnya. Makanya statusnya penangguhan. Kak Ayu Huyara, iya Kak, namun kita menunggu regulasi resmi dari pemerintahnya ya Kak, ditunggu aja. Kak Nur, Kak, kalau mau gabung data suami ke JKN di HP kita gimana ya? Soalnya data suami di HP kakaknya. Kalau beda segmen kepesertaan nggak bisa digabung Kak, kecuali satu segmen. Misal nih, kakak sebagai peserta mandiri, suami juga sebagai peserta mandiri, itu bisa digabung. Tapi kalau kedua-duanya beda segmen, satunya mandiri, satunya dari pemerintah, itu nggak bisa digabung Kak. Boleh Bapak Ibu, sanak saudara yang ingin tahu informasi tentang program JKN atau update terbaru tentang program JKN, boleh follow akun kami info JKN Babel, ada IG, TikTok, dan YouTube. Mau dibantu ya Bapak Ibu, di-share juga ke sanak saudaranya. Terima kasih. Kak M Zamil, kalau mencairkan apa harus melampirkan paklaring? Kakak salah room kayaknya Kak. Kami BPJS Kesehatan Kak. Untuk mencairkan mungkin ke saudara kembar kami ya Kak, BPJS Ketenagakerjaan. Kami BPJS Kesehatan. Tingling. BPJS pemerintah mau vaskes ke klinik swasta. Mana nih? Ke klinik swasta apa? Kan katanya harus ke puskesmas aja, mau ke klinik swasta apa bakal gimana? Oh enggak Kak, jadi kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu, jadi masing-masing wilayah itu pemerintahnya berbeda ya Kak. Ada pemerintah yang penduduknya vaskesnya harus dimiliki pemerintah. Ada juga vaskesnya sesuai dengan kebutuhan peserta. Nah, tergantung regulasi dari masing-masing daerahnya, gitu Kak. Kak, anakku udah umur 2 tahun ya, belum punya BPJS. Kalau mau buat apa ada dikenakan denda. Mungkin tunggakan iuran ya Kak. Jadi tunggakan iuran itu untuk bayi itu disesuaikan dengan Perpres 82 tahun 2018. Disesuaikan dengan bayi lahir itu dihitung seiurannya sejak lahir. Jadi gitu ya Kak. Kalau Kak Raihan, kalau bayi itu berapa bulan Kak dia dicetak namanya? Kartu kami tidak cetak lagi Kak, mungkin pembaruan. Nah, kalau untuk anak bayi dipastikan sudah masuk ke kartu keluarga dan akte lahir. Kalau sudah masuk kartu keluarga dan akte lahir, segera diperbaharui biar nanti memiliki nama dan NIK yang jelas untuk anaknya. Kak Akui, kalau yang tadi disampaikan Kak Akui, kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial Kak. Untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, itu tergantung kecukupan anggaran mereka, persyaratan mereka, syarat-syaratnya mereka, verifikasinya dari mereka Kak, semuanya. Kami dari BPJS Kesehatan itu mendapatkan data dari mereka, gitu. Kak Kis, aku kok tiba-tiba tunggakan 600.000 ya pas bulan Juli, padahal aku lahiran gratis Kak. Kalau saya tangkap ya Kak Lucianda ini sebelumnya pernah daftar mandiri. Nah, namun iuran mandirinya tidak dilakukan pelunasan. Kemudian sepertinya kakak dialihkan ke bantuan pemerintah. Makanya pada saat kakak gunakan untuk lahiran itu gratis. Memang bisa Kak, karena statusnya itu aktif sebagai peserta pemerintah namun memiliki tunggakan. Nah, tunggakan ini itu akan melekat ke pribadi peserta. Karena itu adalah tunggakan sebelum dialihkan ke pemerintah. Gitu Kak Lucy. Kalau lahiran kemana gratis karena kakak aktifnya sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah dengan ada tunggakan mandiri. Kak, kalau keluarga non aktif berarti BPJS-nya nggak aktif ya? Gimana Kak Vi maksudnya? Kak, kalau suami dapat free iuran BPJS anak 2, pasti free juga nggak kalau satu kakak? Kak Devi Chandra, mungkin ini untuk pegawai ya Kak. Jadi untuk pegawai itu jumlah
yang ditanggung berdasarkan gaji itu ada 5 orang. Yang pertama adalah pekerjanya, yang kedua suami atau istri dari pekerjanya, yang ketiga itu anak pertama, yang keempat anak kedua, yang kelima anak ketiga. Jadi totalnya 1 istri, 1 suami, 1 pekerja sama 3 orang anak hidup Kak yang ditanggung. Masa tunggu 14 hari kena biaya. Gimana cara aktifin lagi Kak BPJS kalau udah nggak aktif? Kak Tias mau peserta yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai Kak Tias? Kalau yang mandiri itu bisa ke Pandawa, kalau pemerintah silakan ke dinas. Kalau mandiri ini ya Kak ke Pandawa. Layanan administrasi menggunakan WA, ini nomor handphonenya 0811 8165 165. Silakan di screenshot. Audrey Liana, tanpa masa tunggu 14 hari kena biaya sejak tidak aktif, bisa tidak diubah ke kantor BPJS-nya, mahal kali biayanya. Maksudnya gimana Kak Audrey? Kak, kalau aktifin BPJS pemerintah ke Dinsos pesertanya apa aja? Kurang paham Kak, silakan ke dinas tersebut Kak, syaratnya apa aja? Kurang paham Kak kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, syaratnya seperti apa? Oh Kak, punyaku semalam tidak sengaja didaftarkan ke BPJS Mandiri, bisa diganti ke PBI lagi Kak? Kakak silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu tergantung verifikasi, validasi dari pemerintahnya Kak. Gitu. Kak mau ganti nomor HP sama email gimana Kak? Kak Wulan, ini Kak Wulan. Bisa pakai Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA. Ini nomor kontaknya, silakan di screenshot 0811 8165 165. Kakak pilih yang nomor 4, perubahan dan perbaikan data. Pilih administrasi, perubahan dan perbaikan data. Maaf ya Kak, asdivisme. Pertanyaannya langsung loncat-loncat gitu loh Kak. Kak Queen Siva, Kak mau tanya, di Membajikan ada program EHAP itu bayarnya disetor kemana? Bayarnya sama kayak kita bayar biasa Kak, ke bank, kantor pos, pengadaian, ataupun loket-loket pembayaran lainnya Kak, sama Kak. Di Rehab itu hanya untuk fitur pendaftarannya aja, bayarnya ke kanal-kanal bayar yang memang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kak Tias itu dulu Kak, iya dapat dari pemerintah Kak, terus dicoret BPN langsung gak aktif. Gitu ya Kak Tias. Yang jadi pertanyaan anakku sebelumnya, jadi ngunduknya ke siapa ya? Sesuai kakak Kak. Ya kalau anaknya mau daftar yang ke pemerintah silakan ke dinas kesehatan. Tapi kalau anaknya mau ke mandiri, ya baru daftar mandiri Kak. Kepesertaan JKN-nya ya Kak tergantung, mau pemerintah silakan ke dinas kesehatan, mau yang mandiri daftar yang mandiri. Iya Kak RNA, 2 hari ini mau JKN-nya lagi maintenance Kak, mohon maaf ya Kak atas ketidakkenyamanannya. You know, kalau mau ke bantuan pemerintah atau PBI itu silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah tergantung dinas tersebut, yang dimana dinas diberi kewenangan untuk pemerintah mengatur biaya masyarakat tidak mampu, terus mendata masyarakat tidak mampu. Nah tergantung dari dinas tersebut Kakak. Kalau ke BPJS Kesehatan itu bisanya peserta yang mandiri, bayar sendiri. Untuk pegawai swasta yang memang sudah dipotong dari gaji perusahaan, pegawai pemerintah. Kalau pegawai yang bantuan iuran atau peserta yang bantuan iuran itu, kami dapat ajuan datanya dari dinas tersebut. Jadi tergantung dinas yang ngasih data ke kami Kak. Kak Zakira, Kak kalau di BPJS Mandiri ada tunggakan, terus pindah ke BPJS pemerintah, apakah BPJS Mandirinya harus dibayar? Iya Kak, untuk tunggakannya peserta mandiri itu akan tetap menjadi kewajiban masing-masing peserta nih. Namun kalau bayar langsung kan agak berat nih Kak. Nah Kakak bisa bayarnya dengan dicicil Kak Zakira, dengan direhab
Cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program Rehat. Daftarnya bisa menggunakan fitur di aplikasi mobile JKN atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu Kak.